Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiana dari SDN 1 Sawangan, Porwiljam Dindik Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti program penghargaan guru inovatif dalam GTK Hebat tahun 2024. Topik yang saya ambil adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul Garasi Keren untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SDN 1 Sawangan. Berikut adalah penjelasan dari praktik baik yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat edaran nomor 3503 garis miring B.B5 garis miring GT.01.22 garis miring 2024 tanggal 5 September 2024 tentang pemberitahuan pelaksanaan Jambore GTK Hebat pada Hari Guru Nasional tahun 2024. Saya tergerak untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut menjadi bagian guru inovatif pada salah satu topik yang saya ambil, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari topik tersebut, saya membuat praktik baik dengan judul Garasi Keren untuk meningkatkan literasi numerasi peserta didik SDN 1 Sawangan. Garasi Keren merupakan akronim dari Gerakan Literasi Numerasi Kelas Kreatif dan Inovatif. Garasi Keren merupakan program kokurikuler yang dipadukan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Judul praktik baik ini terkait dengan kegiatan yang sudah saya buat, saya lakukan, saya bagikan, dan sudah saya buktikan hasilnya. Saya mengambil judul tersebut karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, karena capaian literasi dan numerasi peserta didik SDN 1 Sawangan rendah. Hal itu diambil dari nilai rapor pendidikan pada tahun 2022. Yang kedua, daya kreatif dan inovatif pendidik dan peserta didik masih kurang. Yang ketiga, minat baca peserta didik masih rendah. Yang keempat, terdapat ruang kelas yang baru direhab dan masih kosong. Tujuan praktik baik yang saya lakukan yaitu 1. Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. 2. Mengembangkan kecintaan membaca. Yang ketiga, meningkatkan daya kreatif dan inovatif pendidik dan peserta didik. Yang keempat, menjadikan ruang kelas sebagai taman belajar yang menyenangkan. Berawal dari data rapor pendidikan tahun 2022, indikator kemampuan literasi mendapat nilai 1,73 dan numerasi mendapat nilai 1,43, yakni tergolong dalam capaian di bawah kompetensi minimum. Dari data tersebut, sebagai pendidik, saya tergerak ingin bisa menjadi bagian perubahan capaian rapor pendidikan yang masih di bawah kompetensi minimum. Akhirnya, saya berani mencoba untuk memperbaiki diri saya sebagai pendidik dan mencari titik kelemahan mana yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan untuk bisa merubah capaian tersebut. Ternyata tidak mudah menjadi bagian perubahan capaian tersebut, karena dalam perjalanannya saya menemui banyak tantangan. Di antaranya adalah minimnya sarana dan prasarana yang saya butuhkan dalam pembuatan program. Yang kedua, minimnya dana dalam pembuatan program. Yang ketiga, para aktor berperan pasif sehingga saya sulit berkolaborasi. Dan yang keempat, ada aktor yang terlibat merasa ragu bahwa program yang dilakukan tidak akan berhasil. Dengan adanya tantangan yang ada, saya justru semakin semangat membuktikan bahwa praktik baik yang saya lakukan akan membuahkan hasil.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan beberapa aksi, di antaranya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, pendidik, peserta didik, dan wali peserta didik. Melakukan dialog dengan kepala sekolah, melakukan diskusi dengan pendidik, peserta didik, wali peserta didik mengenai program yang dapat meningkatkan litnum, melakukan survei minat baca, menggali pengalaman peserta didik, dan peserta didik menuliskan kelas impian yang bisa meningkatkan litnum, melakukan diskusi dengan peserta didik mengenai kriteria kelas yang menyenangkan, melakukan interaksi sosial dengan peserta didik untuk mewujudkan kelas impian tersebut. Setelah melakukan aksi dan praktik baik ini dijalankan, saya tidak lupa melakukan refleksi dengan semua aktor yang terlibat. Hasil refleksinya adalah sebagai berikut. Praktik baik mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Praktik baik dapat meningkatkan kolaborasi semua aktor. Praktik baik mampu menyelesaikan masalah yang sebelumnya belum bisa diatasi. Praktik baik juga mampu meningkatkan minat baca. Dan praktik baik ini juga mampu meningkatkan daya kreatif dan inovatif para pendidik dan peserta didik dalam beberapa hal. Setelah memperoleh hasil refleksi yang positif, saya melakukan diseminasi berbagi praktik baik di satuan pendidikan saya dengan rekan pendidik. Saya juga berkesempatan menjadi salah satu narasumber pada kegiatan BIMTEK Kurikulum Merdeka Korwilcam Dinding Aji Barang tahun 2024-2025. Pada kesempatan tersebut, saya menyampaikan materi strategi pemanfaatan teks multimodal dan memahami menguatkan literasi numerasi. Pada kesempatan itu, saya paparkan program Garasi Keren dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Dari paparan saya, ternyata banyak yang merespon baik. Terbukti beberapa sekolah sekarang sudah terdapat sudut baca dan pojok baca di arena lingkungan sekolahnya. Dari aksi yang saya lakukan, ternyata saya bisa membuktikan bahwa Garasi Keren dapat meningkatkan kemampuan litnum peserta didik SDN 1 Sawangan. Hal tersebut terbukti hasil rapor pendidikan tahun 2023 meningkat menjadi baik. 80% peserta didik mencapai kompetensi minimum dengan peningkatan 50,01% dan numerasi meningkat menjadi sedang. 50% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum dengan peningkatan 275,09%. Begitu juga pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Demikian tadi pemaparan mengenai praktik baik yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan program Garasi Keren ini semakin berkembang dan tidak hanya meningkatkan kemampuan litnum bagi peserta didik SDN 1 Sawangan, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Meskipun terlihat sederhana, namun dampaknya ternyata luar biasa. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, namun saya bisa membuktikan bahwa program ini dapat mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan ini, saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut juga dilanjutkan dengan beberapa evaluasi kegiatan. Dalam pelaksanaannya tentu masih sangat banyak kekurangan. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut dan bisa menjadi program unggulan yang akan terus meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SDN 1 Sawangan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih.